Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat sehat walafiat. Nah, nama kakak Naila Relatil Qadri dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, kakak di sini akan menjelaskan materi bahasa Arab nih teman-teman tentang adawatul istifham. Apakah ada yang tahu apa itu adawatul istifham? Kalau yang belum tahu, kakak akan menjelaskan di segmen materi ya. Nah, kakak mengambil materi dari buku Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia kelas 10 Madrasah Aliyah. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama itu adalah teman-teman bisa memahami materi dengan baik. Yang kedua, teman-teman bisa menjelaskan kegunaannya, fungsinya, maknanya dalam suatu kalimat. Dan yang terakhir, teman-teman bisa menggunakan adawatul istifham dalam suatu kalimat. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi ya. Nah, ada yang tahu nggak apa itu adawatul istifham? Nah, jadi adawatul istifham itu adalah alat-alat tanya atau sarana untuk kalian ketika ingin bertanya. Jadi ketika kalian ingin bertanya, kalian harus menggunakan alat-alat tanya, gitu, teman-teman. Nah, alat-alat tanya yang sering digunakan itu ada 9 ya teman-teman. Apa itu saja? Nah, yang pertama ada ma. Ma artinya apa? Yang kedua ada maza yang artinya apa juga. Ada kaifa yang artinya bagaimana. Ada mata yang artinya kapan. Ada aina yang artinya di mana. Ada limaza yang artinya kenapa. Ada man yang artinya siapa. Ada kaifa yang artinya bagaimana. Ada hal yang artinya apakah. Ada kam yang artinya berapa. Nah, itu adalah alat-alat untuk bertanya. Nah, selanjutnya kalian akan mendengarkan sebuah percakapan teman-teman yang di dalamnya ada alat-alat untuk bertanya. Simak baik-baik ya. Check it out. Sobahul khair ya Naila, kaifa haluk? Sobahun nur ya Zainab, alhamdulillah bi khair. Ya laha min thiyabin jamil, aina ishtaraitihi ya Naila? Syukron lak, ishtaraituhu fil markaz Cempaka Putih qoblal ayyam. Hal zurti hazal makan? La, lam azuroh. Aina yaqa'u hazal matjar? Ajib, yaqa'u fi mintokoh Cempaka Putih Jakarta Al-Markaziyah. Kam saman hazal saub? Mi'ah alfun rubiyah. Maro yuka izan nazuroh? Limaza? Li'anni urid an ashtariya ba'dal malabis. Toyib. Oke teman-teman, itu tadi adalah hiwar antara Zainab dan Naila. Nah, di sini ada yang sudah paham isi hiwar tadi. Nah, bagi yang belum paham, kakak akan menjelaskan secara ringkas ya. Jadi di sini Zainab dan Naila sedang berbincang. Nah, Zainab ini bertanya kepada Naila, Naila, baju kamu bagus sekali, di mana kamu membelinya? Nah, si Naila menjawab, nah baju saya beli di Mall Cempaka Putih. Nah, terus si Zainab bertanya di mana tempat itu. Nah, Naila menjawab di Cempaka Putih Jakarta Pusat. Nah, Zainab pun mengajak Naila untuk ke sana bersama-sama untuk membeli baju. Nah,
Jadi itu adalah isi percakapan antara Zainab dan Naila. Nah, faktanya Zainab ini bertanya kepada Naila. Berarti Zainab menggunakan alat tanya yang tadi kakak sudah jelaskan. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak apa saja alat tanya yang ada di hiwar tadi? Nah, betul. Yang pertama itu ada kaifa. Contohnya dalam hiwar tadi, kaifa haluk. Nah, kaifa digunakan untuk menanyakan tentang keadaan teman-teman. Jadi artinya kaifa haluk, bagaimana keadaanmu? Nah, jawabannya pasti alhamdulillah bi khair. Nah, yang kedua ada aina. Aina dalam hiwar tadi, contohnya aina yaqa'u hadzal makan. Nah, artinya itu di mana tempat ini. Jadi di sini aina adalah adawatul istifham yang kegunaannya untuk menanyakan tempat. Yang ketiga ada hal yang digunakan untuk menegaskan sesuatu. Contohnya dalam kalimat tadi, hal zurti hazal makan. Nah, artinya apakah kamu sudah mengunjungi tempat ini? Nah, berarti hal ini digunakan untuk menegaskan tentang sesuatu. Nah, di sini menegaskan tentang apakah si Zainab telah mengunjungi mall ini. Nah, jawaban Zainab tadi lam azurahu, artinya tidak, saya tidak pernah mengunjunginya. Nah, jadi hal ini jawabannya adalah antara ya atau tidak, antara na'am atau la. Oke, yang keempat ada kam. Kam artinya berapa. Nah, di hiwar tadi ada kalimat kam saman hadasau yang artinya berapa harga baju ini. Nah, jadi kam digunakan untuk menanyakan tentang bilangan atau angka. Nah, contohnya tadi berapa harga baju ini. Jawabannya tadi alfun rupiah. Jawabannya 100.000 rupiah. Nah, yang kelima ada ma. Contohnya ma ra'yuka dan nazurahu. Tadi artinya ma itu adalah artinya apa. Nah, ma ini digunakan ketika menanyakan tentang yang tidak berakal, seperti tadi pendapat, apalagi benda. Nah, itu ma digunakan untuk menanyakan tentang yang tidak berakal. Nah, selanjutnya yang keenam adalah limaza. Limaza artinya kenapa. Contohnya yang tadi di hiwar limaza, kenapa si Zainab ingin mengunjungi mall ini bersama Naila. Nah, jawabannya tadi adalah karena Zainab ingin pergi bersama Naila membeli baju. Jadi limaza di sini digunakan untuk menanyakan tentang sebab atau alasan. Tadi ada 6 adawatul istifham, masih ada 3 lagi. Nah, mari kita ke hiwar yang kedua teman-teman. Check it out. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana Kamal. Ahlan Kamal. Ana Qasim. Ahlan Qasim. Maza tal'ab? Al'abu kuratal qadam. Mata tal'abu adatan? Al'abu fi kulli yawmil ahad. Ma ra'yuka linal'ab kuratal qadam yawmal ahad hadzal usbu'? Fikrah jamila. Waman sanal'ab ma'ana? Sanal'ab ma'a asdiqai. Ajib. Oke. Tadi di hiwar yang kedua percakapan antara Kamal dan Qasim. Kamal bertanya kepada Qasim tentang apa yang sedang dimainkan, yaitu sepak bola, dan Kamal bertanya lagi kapan dia bermain sepak bola, dan Qasim pun mengajak Kamal untuk bermain bersama. Nah, itu adalah isi percakapan hiwar yang kedua tadi. Nah, berarti faktanya Kamal telah bertanya kepada Qasim. Nah, Kamal ini
pasti menggunakan alat bertanya atau adawatul istifham teman-teman. Nah, apa saja sih yang digunakan oleh Qasim alat bertanyanya? Nah, mari kita lihat. Oke, yang pertama itu adalah maza. Nah, maza digunakan untuk menanyakan yang tidak berakal. Contohnya, maza tal'ab, apa yang kamu mainkan. Tal'ab itu kan artinya bermain, sebuah pekerjaan. Nah, berarti tidak berakal, berarti menggunakan kata maza. Yang kedua adalah mata. Nah, mata di sini artinya kapan. Nah, dalam surat tadi mata tal'ab adatan, artinya kapan kamu bermain biasanya. Nah, mata di sini digunakan untuk menanyakan tentang waktu. Kapan? Pasti jawabannya tentang waktu atau hari. Contoh. Tadi jawabannya adalah fi kulli yaumil ahad, setiap hari Minggu. Nah, jadi yang ketiga ada man. Man artinya siapa? Yang digunakan untuk menanyakan yang berakal. Contohnya manusia, hewan. Tadi di hewan tadi, man tanal'ab ma'ana. Siapa yang akan bermain sama kita? Tapi jawabannya adalah orang. Yaitu tadi ma'a asdiqoi, kawan teman-temannya si Qasim. Nah, teman-teman, itu adalah contoh alat bertanya dalam suatu kalimat. Tadi ada 9 ya. Yang segmen pertama itu ada 6. Nah, yang kedua ada 3. Jadi 9 alat untuk bertanya. Oke, apakah adik-adik sudah paham tentang apa itu adawatul istifham dan macam-macamnya dan bagaimana menggunakannya dalam suatu kalimat? Nah, biar adik-adik tambah paham nih, kakak akan memperlihatkan tentang kalimat yang berisi adawatul istifham dan jawabannya. Silakan disimak. Nah, di sini ada contoh kalimat tanya dan jawabannya. Yang pertama adalah maza. Nah, di sini kalimatnya adalah maza ta'mal, yang artinya apa yang kamu lakukan. Nah, jawabannya adalah aqra'ul jaridah. Saya sedang membaca koran. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari ya, maza itu untuk yang tidak berakal seperti pekerjaan, benda, dan lain sebagainya. Nah, kalimat yang kedua dari maza itu ada maza taktubu, apa yang kamu tulis. Dan jawabannya aktubul qisah, saya sedang menulis cerita. Nah, jawabannya itu tentang pekerjaan. Kalau ditanya tentang pekerjaan, jawabannya tentang pekerjaan. Nah, yang kedua ada hal. Hal artinya tadi apakah. Nah, hal itu digunakan untuk menegaskan sesuatu. Nah, contoh kalimat tanyanya nih, ada hal anta mudarris, yang artinya apakah kamu seorang guru. Nah, jawabannya ada 2, ada na'am dan la. Itu yang kalau na'am ana mudarris. Kalau la ana thalibun, tidak, saya seorang murid. Nah, yang ketiga ada aina. Nah, kalimat tanyanya aina, contohnya itu ada aina Nabilah, di mana Nabilah, dan jawabannya pasti tentang tempat atau tentang lokasi, yaitu jawabannya figur fatil julus, Nabilah di ruang tamu. Nah, yang ketiga ada kam. Nah, kam yang artinya berapa, yang menanyakan tentang bilangan atau angka. Maka contoh kalimat tanyanya yang pertama adalah kam sa'atul an, jam berapa hari ini. Maka jawabannya as-sa'a al-ashirah, sekarang jam 10. Nah, kalimat yang kedua buat kam ada kam saman hazal kolam,
berapa harga pulpen ini? Nah, jawabannya alfun rupiah, 1.000 rupiah. Yang kelima ada mata. Mata yang artinya kapan, yang menancapkan tentang waktu. Contohnya kalimatnya ada mata tatana walul fatur, kapan kamu sarapan pagi. Nah, jawabannya fisaah asadisa wan nisfu sobahan, yang artinya pada jam 6:30 pagi. Nah, yang keenam ada man yang artinya siapa. Contoh kalimatnya man amamal madrasah, siapa yang di depan sekolah. Nah, jawabannya amamal madrasah mudarris, di depan sekolah ada guru. Nah, yang contoh yang kedua buat man ada man fil maktabah, siapa yang ada di perpustakaan. Pasti jawabannya untuk yang berakal. Jadi jawabannya pasti antara manusia, yaitu fil maktabah muwazzafun, di perpustakaan ada seorang pegawai. Nah, yang ketujuh ada limaza yang artinya kenapa. Nah, di sini contoh kalimatnya ada limaza ta'akhorta ya Ahmad, kenapa kamu telat wahai Ahmad. Nah, jawabannya itu pasti sebab atau alasan Ahmad telat, yaitu afwan ya Ustadz asyari muzdahim jiddan, yang artinya maaf Ustadz, jalanan sangat ramai. Nah, yang ke-8 ada ma yang artinya apa. Nama di sini kan digunakan untuk menanyakan yang tidak berakal, seperti benda, pendapat. Contohnya di sini mahaza, apa ini? Jawabannya pasti yang tidak berakal. Hazal kolam, ini pulpen. Kolam kan pulpen itu tidak berakal, itu benda karena dia benda. Nah, yang terakhir ada kaifa yang artinya bagaimana. Nah, kaifa di sini kan digunakan untuk menanyakan tentang keadaan. Nah, di sini ada contoh kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Jawabannya tentang keadaan. Ana bi khair, alhamdulillah, saya baik-baik saja, alhamdulillah. Alhamdulillah adik-adik, materi kita sudah selesai. Apakah adik-adik sudah paham apa itu adawatul istifham dan kegunaannya dan macam-macamnya? Mudah-mudahan sudah paham ya. Jadi tadi adawatul istifham itu ada 9, yaitu ada mata, man, ma, haza, limaza, maza, mat, aina, dan how, dan terakhir ada kam. Ada 9 macam alat bertanya yang sebenarnya. Untuk lebih mengasah kemampuan adik-adik nih, kakak sudah siapkan latihan. Silakan disimak dan dijawab dengan benar. Silakan. Nah, di sini kita akan membahas soal-soal ya, biar adik-adik tambah paham tentang materi adawatul istifham. Nah, yang pertama soalnya adalah istilah kalimat yang rumpang di bawah ini dengan adawatul istifham. Oke. Yang pertama, titik yaqra'u Ali al-kutub. Jawabannya yaqra'u Ali al-kutub fil maktabah. Nah, di sini yang digaris bawahi adalah fil maktabah, yang artinya di perpustakaan. Nah, jadi adawatul istifham yang cocok untuk mengisi titik-titik ini apa nih adik-adik? Fil maktabah kan tempat ya. Nah, apa yang gunanya untuk menanyakan tempat yo adik-adik? Ayo, jawabannya adalah aina. Iya, jadi aina digunakan untuk menanyakan tempat, dan jawabannya tentang tempat. Di sini berarti kalau kita masukin aina yaqra'u Ali al-kutub, jawabannya yaqra'u Ali al-kutub fil maktabah. Oke, yang kedua,
Tadhabu Zainab ilal maktabah. Jawabannya tadhabu Zainab ilal maktabah fis sa'ah al-ashirah. Nah, yang digaris bawahi adalah fis sa'ah al-ashirah ya teman-teman. Nah, jadi yang artinya itu adalah pada jam 10. Zainab pergi ke perpustakaan di jam 10. Nah, yang garis bawahi adalah fisa al-ashiro jam 10, yaitu angka atau bilangan waktu ya, waktu. Nah, berarti yang cocok untuk mengisi rupangan di sini apa nih, ada waktu istifhamnya teman-teman yang menanyakan tentang waktu. Ayo, itu mata yang artinya kapan. Nah, mata kan digunakan untuk menanyakan tentang waktu. Jadi kalau dimasukin mata tazhabu Zainab ila maktabah, jawabannya tazhabu Zainab ila maktabah fi sa'ah al-ashirah. Pada jam 10 Zainab pergi ke perpustakaan. Nah, yang ketiga, tarsumu Fatimah. Jawabannya na'am, tarsumu Fatimah al-mabani. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah na'amnya nih teman-teman. Nah, jawaban yang jawabannya adalah na'am atau ya atau tidak ini apa ya teman-teman, yang cocok untuk mengisi titik ini ada waktu istifhamnya yang jawabannya adalah na'am atau la, yaitu adalah hal. Nah, di sini hal ini digunakan untuk menegaskan yang jawabannya adalah na'am dan la. Jadi kalau dimasukin hal tarsumu Fatimah al-mabani, na'am tarsumu Fatimah al-mabani. Nah, nomor 4, riwayat Ahmad. Riwayat Ahmad Quratul Qadam, yang diketahui adalah Quratul Qadamnya ini teman-teman. Nah, jadi kalau jawabannya tentang yang tidak berakal, apa yang cocok? Yaitu adalah ma itu digunakan untuk menanyakan yang tidak berakal, seperti benda, yaitu bola sepak atau pekerjaan ya kan? Atau dapat dan lain sebagainya. Jadi kalau dimasukin mahiwayah Ahmad, apa hobinya Ahmad? Hobinya Ahmad adalah bermain sepak bola. Selanjutnya nomor 5, Yushahidu Ali Quratal Qadam. Ali menyaksikan sepak bola. Jawabannya Yushahidu Ali Quratal Qadam fi salisa wanis masa'al. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah fi salisa wanis masa'al. Berarti menanyakan tentang waktu. Apa yang cocok? Tadi kan sebelumnya udahan tuh soalnya, yaitu mata. Benar sekali. Mata yang digunakan untuk menanyakan tentang waktu. Jadi kalau dimasukin mata yushahidu ali quratal qadam, yushahidu ali quratal qadam bisa wanis masaan pada 3:30 sore. Oke, kita lanjut di soal bagian kedua, yaitu pilihlah jawaban yang paling benar. Oke, soal yang pertama itu mahaza, artinya apa ini? Jawabannya alif, ada kolam teman-teman. Yang ba ada naufal. Nah, yang jim ada hasanah. Yang dal ada Umar. Nah, jadi apa nih teman-teman? Jawabannya apa ini? Nah, ma ini digunakan untuk menandakan tentang yang tidak berakal. Berarti jawabannya antara benda, pendapat, pekerjaan. Nah, apa jawabannya yang tidak berakal di antara alif, ba, jim, dan dal? Itu jawabannya adalah alif, yaitu
kolam. Kolam yang artinya pulpen. Pulpen kan benda yang tidak berakal. Jadi mahaza, apa ini? Jawabannya ini adalah kolam, pulpen. Oke, selanjutnya man haza, siapa ini? Haza. Nah, man ini tadi digunakan untuk menanyakan tentang yang berakal seperti manusia. Nah, lihat jawabannya alif profun yang artinya prak. Ba kholis, nama orang si kholis. Jim daftar dan dal babun. Nah, pilihan yang nama orang yang berakal yang mana nih teman-teman? Itu adalah yaitu kholis. Kholis adalah nama orang. Jadi man haza, siapa ini? Jawabannya manusia, yaitu orang yang berakal. Jadi kholis. Dan selanjutnya nomor 3, min aina anta ya Ahmad, dari mana kamu wahai Ahmad? Nah, di sini ada istifhamnya adalah aina. Nah, aina yang artinya di mana. Nah, aina ini menanyakan tentang tempat. Berarti jawabannya adalah tempat, teman-teman. Kita cari jawabannya ya. Yang alif min Jakarta, dari Jakarta. Yang ba ilmis jadid, seorang murid baru. Yang jim adhabu ila Malang, saya pergi ke Malang. Yang dal bi khair walhamdulillah, alhamdulillah. Jadi jawabannya yang tepat adalah alif, yaitu min Jakarta. Oke, nomor 4 titik tanda tanya lah hadihi kurosah. Nah, apa nih teman-teman? Ada untuk istifham yang jawabannya la. Kita lihat yang alif aina hadhil kharito, di mana peta ini. Ba min aina hadhil kharito, dari mana peta ini. Jim hal hadhil kharito, apakah ini sebuah peta. Yang dal liman hadhil kharito, untuk siapa peta ini. Nah, jawabannya yang la, jawabannya la, tidak. Apa teman-teman? Itu adalah jim, itu hal hadhil kharito, apakah ini sebuah peta. Jawabannya tidak, ini adalah kertas. Selanjutnya yang terakhir nomor 5 titik haza. Haza Ali, titik ini Ali. Nah, jawabannya itu Ali. Ali ini adalah manusia, yaitu yang berakal. Jadi alat tanyanya yang cocok digunakan itu adalah, kita lihat pilihannya. Yang pertama ada ma, yang kedua ada maza, yang ketiga ada man, yang keempat ada hal. Nah, mana nih teman-teman yang cocok untuk mengisi kalimat yang rumpang ini? Yaitu adalah jim, yaitu man. Man yang artinya siapa, yang digunakan untuk menanyakan yang berakal. Man haza Ali, ini adalah Ali. Nah, segitu dari kakak soal-soal untuk menambah pengetahuan adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik tambah ngerti ya tentang materi adawatul istifham. Oke, sekian pembahasan materi dan soal kali ini. Mudah-mudahan adik-adik atau teman-teman sekalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, untuk lebih memahami lebih lagi adik-adik atau teman-teman, kakak akan memberikan tugas. Jadi tugasnya itu adalah buat 3 kalimat yang ada adawatul istifhamnya dan sertakan jawabannya. Oke, sekian dari kakak. Terima kasih kepada adik-adik yang telah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.